kita lanjutkan ke pemapar atau pemateri yang kedua. Dalam hal ini terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Isana Anggi dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan yang akan menyampaikan materi mewakili Ibu Direktur Pembinaan dan Pengawasan. Kepada Ibu Anggi kami persilahkan Ibu. Ya, makasih Mbak Tanti. Izin share screen dulu juga. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kita memang memiliki tantangan dan permasalahan dalam pemenuhan SDMK. Salah satunya adalah distribusi SDMK yang tidak merata, khususnya ini di daerah Indonesia Timur. Sementara di beberapa daerah yang khususnya di Jawa itu oversupply. Sehingga sebagai salah satu program transformasi SDM kesehatan ya, kita mengirimkan ya mempunyai program penugasan khusus untuk pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang membutuhkan sesuai kebutuhan nasional. Di sini penugasan khusus ada dua, yaitu penugasan khusus di layanan primer untuk 9 jenis nakes dan penugasan khusus di layanan rujukan, layanan lanjutan, layanan kesehatan lanjutan yaitu dokter spesialis, terutama 7 dokter spesialis dasar dan KJSU KIA. Nah, kalau dalam hal penyelenggaraan pembinaan pengawasan sendiri itu sebenarnya kita pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memiliki kewenangan dalam melakukan eh, maaf, dalam melakukan penyelenggaraan kesehatan ini. Yaitu kalau di pusat kita memang merencanakan secara nasional, terus ada kebijakan-kebijakan nasional yang kita tetapkan, juga dalam hal koordinasi program nasional, sistem rujukan, dan standar pelayanan registrasi dan akreditasi Pasienkes, penelitian dan pengembangan, pengelolaan dan pendistribusian sumber daya kesehatan, termasuk penerbitan perizinan berusaha di Pasienkes. Sementara di pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan ini berupa penetapan kebijakan daerah yang berpedoman pada kebijakan nasional. Di sini salah satunya nanti dalam hal pemenuhan SDM kesehatan. Di Kemenkes akan membuat Renbud nasional yang juga merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, yang nanti juga kami harapkan bisa disiapkan aturan-aturan atau perangkatnya untuk diimplementasikan di daerah. Lalu juga ada perencanaan pengelolaan pemantauan, supervisi, dan evaluasi program kesehatan, pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, penelitian dan pengembangan, pengelolaan pendistribusian SDM, dan penerbitan perizinan berusaha Pasienkes sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan ini adalah pengelolaan kesehatan. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Nah, di sini di Kementerian Kesehatan sendiri dalam hal pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan ada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan dengan tugas adalah menyiapkan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan SDM kesehatan, penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta koordinasi penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karir, perlindungan dan kesejahteraan SDM kesehatan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan. Untuk peran dan kewenangannya sendiri, kami berharap Pemda dapat melakukan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan. Untuk pembinaan sendiri, Pemda memang wajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Pembinaan ini bisa dilakukan melalui komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, advokasi, penguatan kapasitas, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan. Lalu untuk pengawasannya sendiri, pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan kesehatan. Nah, penyelenggaraan kesehatan yang dimaksud ini
meliputi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, lalu juga ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi. Lalu juga mengawasi dampak pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Nakes dan AMED, evaluasi penilaian kepuasan masyarakat, akuntabilitas kelayakan penyelenggaraan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan, serta objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan. Lalu dalam rangka pengawasan ini, pemerintah daerah dapat dibantu oleh tenaga pengawas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pembinaan dan pengawasan pengelolaan SDM kesehatan ini, untuk pembinaan tadi sudah disampaikan bahwa dapat dilakukan melalui sosialisasi, penguatan kapasitas, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pendampingan hukum dan pembiayaan program. Untuk lingkup pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan ini meliputi perencanaan, penyelenggaraan pendidikan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan mutu, serta kesejahteraan. Pelaksanaan untuk pembinaan pengawasan ini dilakukan berjenjang, dimulai dari Fasiankes, lalu Pemda Kabupaten Kota, Pemda Provinsi, dan pemerintah pusat yang dapat melibatkan konsil dibantu oleh tim. Jadi di sini memang setiap jenjang itu berhak dan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM kesehatannya yang berada di berada di wilayah kerjanya. Nah, untuk pengenaan sanksi sendiri di sini ada teguran bisa berjenjang dari teguran lisan, tertulis, sanksi administrasi, dan sampai kalau untuk karena berjenjang dan misalnya terkait dengan STR, maka harus berkoordinasi dengan KKI sebagai instansi pemerintah yang menerbitkan, menonaktifkan ataupun mencabut STR. Nah, untuk kegiatan pengawasan NAMES dan Nakes ini dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini berjenjang mulai dari Fasiankes, Pemda, sampai Pempus. Untuk berkala ini bisa yang kita utamakan adalah untuk memastikan kepemilikan STR, SIP, serta Nakes ini sesuai. Jadi seluruh Nakes Named harus memiliki STR, seluruh memiliki SIP, dan Serpomnya juga sesuai dengan kewenangan dan tugasnya Nakes dan Named. Lalu juga ada pemberian izin praktik. Fasiankes kan untuk membuat surat izin praktik kan harus mendapatkan surat dari Fasiankes. Gitu. Untuk tingkat pusat, pengawasan Named dan Nakes itu juga meliputi pengembangan karir, pelindungan, dan kesejahteraan Nakes. Untuk pengawasan yang sewaktu-waktu ini dilakukan apabila ada pengaduan, lalu juga pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tiap instansi dan hal-hal lainnya. Nah, untuk substansi pengaduan, salah satunya di sini adalah masalah penugasan, termasuk penugasan khusus. Untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan kesehatan tenaga medis, tenaga kesehatan penugasan khusus, kita merujuk pada Permenkes nomor 33 tahun 2018. Monef dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Fasiankes. Jadi ini merupakan kewajiban, hak dan kewajiban dari Direktorat Pendayagunaan, Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota, dan Fasiankes untuk melakukan Monef. Nah, Monefnya dilakukan dalam hal pelaksanaan tugas, selesai pelaksanaan tugas, pemberhentian dan pemutusan secara sepihak, sampai tidak dapat melaksanakan tugas profesi, meninggal, kecelakaan, atau lainnya. Nah, dari hasil Monef ini, apabila terdapat ketidaksesuaian, dapat diadukan. Nanti diadukannya ke Direktorat Pendayagunaan sebagai pemilik program penugasan khusus. Kemudian nanti akan dikoordinasikan di internal Kementerian Kesehatan maupun berkoordinasi juga dengan konsil, pemerintah daerah, ataupun kayak lain yang terlibat, yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian laporan pengaduan ini. Nah,
Dari nanti di situ akan dilakukan konsolidasi, koordinasi dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat diputuskan sanksi sesuai ketentuan. Nah, tadi sudah juga disebutkan sanksi-sanksinya bila tidak melaksanakan tugas, bila mengundurkan diri, itu ada sanksi yang akan dijatuhkan oleh Direktorat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dalam hal menguatkan kualitas pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan ini, pemerintah juga sudah menyediakan sistem pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun instansi-instansi, lembaga dalam apabila terjadi ketidakpuasan dalam pelayanan kesehatan. Dua kanal yang itu adalah kanal Span Lapor yang dikelola oleh Kemenpan RB dan juga adalah kanal pengaduan di Kemenkes dalam melalui 4 saluran, lalu melalui saluran telepon, WhatsApp, Halo Kemenkes, dan Helpdesk. Untuk kanal pengaduan Kemenkes ini kita kembangkan untuk menampung pengaduan-pengaduan yang belum tertampung di Span Lapor, seperti masalah SKP, peningkatan kompetensi, perekrutan P3K, kenaikan pangkat atau jenjang, dan masalah keamanan. Dalam hal penanganan pengaduan, nanti setiap pelapor yang menerima pelayanan yang tidak memuaskan dapat melapor melalui salah satu kanal tadi, ataupun boleh melalui dua-duanya, melalui Span Lapor maupun kanal yang dimiliki oleh Kemenkes. Laporan yang itu akan diterima oleh admin pusat dan admin instansi, lalu akan didistribusikan sesuai jenis aduannya. Jadi kalau tentang SDM akan didistribusikan, akan diinformasikan kepada Direktorat Jenderal SDM Kesehatan untuk diteruskan kepada eselon 2 masing-masing yang terkait. Sehingga dapat ditindaklanjuti dan pelapor menerima tindak lanjut dari aduan tersebut. Beberapa kasus pengaduan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang pernah terjadi di tahun 2023-2024, antara lain kasus nakes yang tidak memiliki STR, pemalsuan STR, sengketa hukuman disiplin, lalu juga ada peserta pasca PPDS PPDGS yang diduga melakukan malpraktik, kasus sengketa Pemda, kasus keterlambatan pembayaran insentif, pemalsuan, pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai tidak sesuai dengan tidak sesuai, lalu juga ada tenaga kesehatan yang dipecat secara sepihak, lalu kasus pelaksanaan uji kompetensi jakpro berbayar, dan kasus pemakaian tanda gelar magister hukum kesehatan dokter dan surat izin praktek dokter palsu. Nah, dalam rangka pembinaan pengawasan, Kementerian Kesehatan menyusun instrumen yang untuk membantu pelaksanaan tersebut yang dapat digunakan oleh Pemda. Jadi di sini kami telah mengembangkan dengan fokus pada regulasi, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Instrumen ini sudah pernah diuji cobakan di tahun 2024 dan akan di launching di tahun 2025 ini untuk kita lakukan pembinaan pengawasan. Nah, pemerintah kami berharap dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kami menyatakan bahwa kita semua punya peran yang saling mengisi satu sama lain dan saling mendukung dalam hal pembinaan pengawasan, yaitu kita berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan dan strategi nasional maupun lokal nanti di setiap daerah. Kita juga perlu untuk berkomitmen dalam penyelenggaraan pembinaan pengawasan agar pelayanan kesehatan dapat mutu dan kualitasnya pelayanan kesehatan sesuai. Lalu kita juga harus bekerja sama dalam menjamin diperolehnya perlindungan dan pendampingan hukum, pengembangan karir dan kesejahteraan bagi Named Nakes, serta bersinergi dalam memastikan ketaatan Nakes Named dalam melakukan pelayanan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika dan disiplin profesi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.